Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidiana Dwi Rahayu dari kelas Perbankan Syariah B akan menjelaskan kembali tentang peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Peradaban Islam di Madinah. Hijrah Rasulullah dan umat Islam ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja. Ada kondisi yang mendukung terjadinya hijrah tersebut, yaitu Baiat Aqobah yang pertama dan kedua. Maksud penduduk Yastrib mengundang Rasulullah datang ke negerinya adalah guna untuk mendamaikan pertikaian antar suku yang tidak kunjung berhenti. Dengan adanya Rasulullah SAW, diharapkan pertikaian itu dapat berhenti. Dan sejak hijrah ke Madinah, Nabi SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah pada September 622 Masehi. Yang dilakukan Nabi selanjutnya adalah membangun pasar sebagai penyebaran ajaran Islam. Pasar yang dimaksud sebagai langkah untuk mengatur roda perekonomian dengan sangat adil. Dengan adanya pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak dan juga jauh dari riba dan keserakahan. Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah ada di bidang politik, agama, bidang sosial, bidang perundangan, bidang ekonomi, bidang pertahanan, dan kedudukan Yahudi. Yang pertama ada bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Yang kedua, di bidang agama, rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Yang ketiga, bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Yang keempat, bidang perundangan. Undang-undang Islam secara menyeluruh menjadikan cara lebih tersusun dan diterima ramai. Yang kelima, bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Amalan dan riba, penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Yang keenam, bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari luar. Yang ketujuh, kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Isi Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah 10 tahun. Warga Mekah yang menyeberang tanpa izin ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga Madinah yang menyeberang ke Makkah maka tidak boleh menyeberang ke Madinah. Yang keempat, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Makkah atau Madinah. Yang kelima, Nabi Muhammad dan pengikutnya harus meninggalkan Makkah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Sekian penjelasan tentang peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah.